Halo sahabat ATLM, selamat datang di iLab, channel yang membahas kuliah online di bidang teknologi laboratorium medik. Ya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai uji normalitas untuk data parametrik. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita untuk tutorial uji normalitas. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu mengenai apa sih uji normalitas itu. Ya, uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui gambaran dari sebaran data. Nah, cara uji ini ada beberapa cara, yaitu dapat dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk, Lilly Force, ataupun Kolmogorov-Smirnov. Ya, selain itu juga bisa dilihat dari grafik. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov memanglah uji yang paling populer ya, tapi sebenarnya uji tersebut mempunyai sedikit kelemahan, yaitu dia hanya reliable atau handal pada pengujian dengan sampel besar, yaitu kurang lebih bisa untuk data yang mana lebih dari 200 data. Kemudian, bagaimana jika sampel tersebut kurang dari itu? Nah, di SPSS itu kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk dan Lilly Force, yang mana kedua uji tersebut merupakan adaptasi ataupun pengembangan dari uji Kolmogorov-Smirnov. Ya, selanjutnya kita akan lihat dulu data yang akan digunakan. Nah, ini adalah data aktivitas antibakteri metode Kirby-Bauer, yang mana di sini ada konsentrasi dan ulangan, yang mana konsentrasi sebagai variabel independen dan diameter zona hambat dan jumlah koloni sebagai variabel dependennya. Ya, bisa dilihat memang data yang ada kurang dari 200 data ya. Nah, di sini juga digunakan kontrol doxycycline untuk pembandingnya. Tahap yang pertama adalah kita harus melakukan input data terlebih dahulu ke dalam SPSS. Ya, untuk input data sudah pada video sebelumnya ya. Jadi di sini misal sudah ada keterangan-keterangan baik variabel independen maupun variabel dependennya. Nah, sini untuk konsentrasi ya saya cek dulu sudah lengkap ya semuanya. Oke saja. Kemudian ya ulangan juga sudah oke. Lalu ini untuk measure-nya, jenis datanya nominal, scale dan scale oke. Sudah tepat ya. Kemudian kita pindah ke data view. Ya, kita bisa langsung isikan untuk konsentrasi karena sebelumnya sudah dikode ya. Kita lihat kembali. Ya, konsentrasi ada 1, 2, 3, 5, 7, 10 dan doxycycline, kemudian ada ulangan 1, 2, 3. Dan ini untuk diameter zona hambat dan jumlah koloninya. Oke, selanjutnya kita copy saja dulu untuk diameter zona hambat agar lebih mudah ya dan mengurangi kesalahan penginputan data. Kita pindah ke SPSS kembali. Kita langsung bisa paste di bagian zona hambat. Ya, di sini paste saja langsung. Sorry, kita ulang. Di paste. Oke, kita copy ulang ya. Copy. Ya, copy lalu di paste di zona hambat. Sudah terpaste ya. Selanjutnya kita copy juga untuk data jumlah koloni. Copy lalu pindah ke SPSS lagi dan paste saja langsung. Paste ya. Nah, setelah masuk kemudian kita dapat melakukan pengkodean di bagian konsentrasi. 1%, 1%, 2%, 2%, lalu 3%, 3, 5, 5%, lalu 7%, 7%,
10%, 10%, dan kontrol terakhir. Ya mungkin ada yang sudah tahu doxycycline itu dapat menghambat bakteri apa? Ya, doxycycline ini dapat menghambat bakteri E. coli ya. Doxycycline. Nah, kemudian ulangan juga, ulangan 1, 2, dan 3 di input saja. Ini agar mempermudah, kita copy saja, kemudian lalu paste agar lebih cepat dan mengurangi kesalahan ya. Ya, setelah semuanya masuk datanya, kemudian kita bisa langsung analisis. Untuk analisis uji normalitas dapat kita langsung klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Ya, kemudian kita tempatkan untuk diameter zona hambat dalam kolom dependent list, kemudian jumlah koloni juga dalam dependent list, dan selanjutnya untuk konsentrasi dapat digunakan kolom factor list. Kemudian centang bagian bot untuk mengetahui hasil uji Sapirowicz dan Lilliefors-nya. Oke, selanjutnya kita cek dulu untuk statistik. Untuk statistiknya lihat kita oke saja, tidak ada masalah. Kemudian untuk plots-nya kita harus centang bagian histogram dan normality plot with test. Kemudian continue, lalu klik option. Oke, tidak masalah. Selanjutnya oke, tidak ada masalah juga ya. Dan yang terakhir kita klik oke dan kita tunggu hasilnya. Ya, mulai ada hasilnya, dan ini merupakan summary-nya, di mana dapat terlihat banyak datanya, kemudian juga deskriptifnya terkait nilai minimum, maksimum. Kemudian kita langsung ke bagian, nah ini untuk nilai signifikansinya. Jika signifikansinya lebih besar dari pada alfanya yaitu 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Kita lihat hasil Sapirowicz-nya, ternyata memang semuanya itu dengan berbagai variasi konsentrasi tersebut, data-data tersebut terdistribusi normal ya. Kemudian untuk histogram karena terdapat 3 data ya, jadi tidak begitu memperlihatkan data yang seperti curve gitu ya, tidak naik turun istilahnya seperti itu. Kemudian untuk stem and leaf plots-nya juga tidak membentuk data yang miring ke kanan ya, jadi tidak bisa dilihat karena datanya kurang. Kemudian ini untuk QQ plot-nya, dimana dia jika terdapat data yang menempel pada garis, maka artinya terdistribusi normal. Kemudian untuk dendrit normal QQ plots juga jika terdapat data yang berada di bawah garis horizontal ataupun di atas garis horizontal, maka data tersebut berdistribusi normal. Dan jika garis tersebut berada di tengah, maka artinya juga data tersebut berdistribusi normal. Ya, ini untuk hasil dari box plotnya, yang mana kita bisa melihat untuk data mediannya, kemudian minimum dan maksimumnya.
serta hasil dari data tersebut menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya konsentrasi, maka meningkat pula besar dari diameter zona hambat. Ini untuk histogramnya, karena datanya sedikit ya, jadi hanya tampilannya seperti ini. Ya, selanjutnya, nah ini untuk yang jumlah koloni ya, seperti itu. Masih sama seperti hasil dari diameter zona hambat, bahwa data-data dari jumlah koloni juga berdistribusi normal. Oke, QQ plotnya juga sama. The trended normal QQ plot juga sama, dan ini untuk box plotnya menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, jumlah koloni juga semakin berkurang. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. Salam ATLM.